Perkenalkan, nama saya Stefani Suryati, NPM 2040-101-003, Prodi Aquacultur. Di sini saya akan memaparkan materi pada bab 4, yaitu Yesus Kristus. Yang pertama, kitab suci sumber mengenal Yesus. Menggali sumber kitab suci Perjanjian Lama dan kitab suci Perjanjian Baru tentang Yesus Kristus. Untuk mengenal Yesus secara lebih intens atau lebih mendalam, maka kita harus mempelajari kitab suci atau Alkitab. Karena sumber yang paling otentik yang berisi informasi tentang siapa Yesus Kristus adalah kitab suci. Nah, sekarang marilah kita menggali naskah-naskah kitab suci untuk memahami penyelamatan Allah yang berpuncak pada pribadi Yesus Kristus sebagai Mesias. Yesus dalam kitab suci Perjanjian Lama. Yesus sang Mesias sudah dinubuatkan atau diwartakan dalam kitab suci Perjanjian Lama. Allah yang Maha Kasih dengan penuh perhatian merencanakan dan menyiapkan keselamatan segenap umat manusia. Pada itu, ia dengan penyelenggaraan yang istimewa memilih bagi dirinya suatu bangsa untuk diserahi janji-janjinya. Yesus dalam kitab suci Perjanjian Baru. Yesus Kristus, Sang Mesias, Anak Allah, diwartakan secara istimewa dalam kitab suci Perjanjian Baru. Bahkan, dapat dikatakan bahwa kitab suci Perjanjian Baru merupakan kitab yang berisi peristiwa tentang Yesus Kristus. Sabda Allah yang merupakan kekuatan Allah demi keselamatan semua orang beriman. Dalam kitab-kitab Perjanjian Baru disajikan secara istimewa dan memperlihatkan daya kekuatannya. Berikutnya, hubungan antara kitab suci Perjanjian Lama dan kitab suci Perjanjian Baru. Tata keselamatan Perjanjian Lama terutama dimaksudkan untuk menyiapkan kedatangan Yesus penebus seluruh dunia serta kerajaan Al-Masih, mewartakannya dengan nubuat-nubuat dan menandakannya dengan berbagai lambang. Allah pengilham dan pengarang kitab-kitab Perjanjian Lama maupun Baru dalam kebijaksanaannya mengatur sedemikian rupa sehingga Perjanjian Baru tersembunyi dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Lama terbuka dalam Perjanjian Baru. Hakikat dan makna kerajaan Allah sebagai inti dan wujud karya Yesus di tengah dunia. Menggali sumber informasi dan kitab suci dan ajaran gereja tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah. Berikut beberapa penjelasan kitab suci dan ajaran gereja tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah. Yang pertama, situasi Palestina waktu Yesus muncul. Nah, yaitu situasi geografis Palestina. Secara geografis, Palestina dibagi atas 3 daerah yang cukup berbeda, yaitu Yudea. Yudea merupakan daerah pegunungan yang terletak di sekitar Yerusalem dan Bait Allah. Lahan daerah ini agak gersang dan kering. Penduduknya selain petani, garapan, dan gembala adalah buruh-buruh di Yerusalem dan kaum-kaum elit di kota-kota, khususnya Yerusalem. Nah, selanjutnya Galilea. Daerah ini merupakan bentangan lahan yang subur dan merupakan tanah yang luas untuk tanaman jagung dan peternak besar. Ciri khas dari Galilea yaitu sebagai daerah dengan budaya campurannya. Nah, yang terakhir adalah Samaria. Adalah wilayah yang terletak antara Yudea dan Galilea. Penduduknya berdarah campuran. Ya, yang kedua, situasi politik. Situasi politik setelah masa pembuangan Israel di Babilonia 6 abad sebelum Yesus, Palestina tunduk pada kerajaan Persia, Yunani, dan kekaisaran Romawi. Struktur kekuasaan ini seperti berikut. Puncak kekuasaan politik adalah Prokurator Yudea. Ia harus seorang Romawi. Nah, yang ketiga, situasi ekonomi. Lahan-lahan luas yang terdapat di Galilea
dipergunakan untuk menanam jagung serta peternakan besar yang secara tidak langsung dikuasai oleh para tuan tanah yang tinggal di kota yang bergerak dalam bidang ekonomi kota serta perdagangan internasional. Yang keempat, situasi sosial. Masyarakat Palestina terbagi dalam kelas-kelas. Di daerah pedesaan terdapat 3 kelas atau kelompok sosial, yaitu tuan tanah besar, pemilik tanah kecil, dan penggiring kaum buruh atau budak. Yang kelima, situasi religius.